Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silatul Rahmi. Saya sebagai moderator mata kuliah akuntansi sektor publik kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, saya Saidatul Rahmi. Yang kedua Laila Azaria Kafrianti. Yang ketiga Elvina Endiati. Dan yang keempat Hamidah Rahmatus. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Elvina. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu akuntan nirlaba. Akuntan nirlaba merupakan sebuah organisasi yang tidak memiliki tujuan mendapatkan laba atau keuntungan dari kegiatan yang dijalankan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan akuntansi organisasi nirlaba. Yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dalam penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, data kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi peristiwa dari kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Dan yang keempat, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Selanjutnya, akuntansi nirlaba rumah sakit. Dalam akuntansi dana untuk rumah sakit, penyajian laporan informasi keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, dana tidak terikat. Dana tidak terikat adalah dana yang tidak dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu. Yang kedua, dana terikat. Dana terikat adalah dana yang dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan nirlaba. Dalam laporan keuangan rumah sakit terdapat 4 laporan keuangan utama yang dihasilkan oleh proses akuntansi. Yang pertama, neraca dan laporan keuangan. Yang kedua, laporan operasi. Yang ketiga, laporan perubahan aktiva bersih. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, siklus transaksi rumah sakit. Siklus yang pertama, siklus pendapatan. Siklus pendapatan rumah sakit yang pertama, pemberian pelayanan atau pelayanan medis. Yang kedua, penerimaan kas atau hasil usaha rumah sakit. Yang ketiga, penggunaan piutang atau penerimaan kas dari pencairan piutang. Yang kedua, siklus pengeluaran meliputi A. Pembelian, B. Pengupahan, C. Pengelolaan utang. Yang ketiga, siklus produksi atau pelayanan meliputi A. Pengelolaan pelayanan, B. Pengelolaan aset tetap. Yang keempat, siklus keuangan meliputi A. Pengelolaan kas masuk, B. Pengelolaan kas keluar. Yang kelima, siklus pelaporan keuangan. A. Fungsinya yaitu untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. B. Tujuannya yaitu untuk analisis usaha rumah sakit. Yang C. Hubungannya yaitu tidak terikat langsung dengan siklus operasi lainnya. Selanjutnya yaitu akuntansi nirlaba pendidikan. Peran dan fungsi akuntansi pada dunia pendidikan adalah menyediakan informasi keuangan yang kuantitatif agar berguna dalam pengambilan keputusan. Siklus transaksi pendidikan. 1. Tahap pencatatan, yaitu mengidentifikasi dan mengukur bukti transaksi, mengelola dan mencatat bukti transaksi seperti kwitansi, cek, faktur, dan lain-lain ke dalam jurnal, kemudian diposting di buku besar. Yang kedua, tahap pengkisaran, yaitu pembuatan neraca saldo, kemudian penyusunan jurnal penyesuaian, selanjutnya penyusunan neraca lajur, dan kemudian pembuatan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan pembuatan jurnal pembalik. Yang ketiga, tahap pelaporan, yaitu ada laporan surplus defisit, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, akuntansi organisasi nirlaba meliputi perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan dengan fokus pada pelayanan masyarakat, bukan laba.